Selanjutnya bab 3, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Masa kekalahan Jepang dalam Perang Asia pada 14 Agustus 1945, Indonesia akan diserahkan kepada South East Asia Command atau disebut SEAC atau Komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Louis Mountbatten, Inggris. Pada 29 September 1945, pasukan SEAC di bawah bendera AFNI atau Allied Force Netherlands Indies datang ke Jakarta dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kedatangan pasukan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang membonceng pasukan AFNI telah menimbulkan kecurigaan bangsa Indonesia bahwa Belanda akan kembali menjadi bangsa Indonesia. Pertempuran Medan Area, latar belakangnya sebagai berikut. Jalannya pertempuran sebagai berikut. Selanjutnya pertempuran Ambarawa, latar belakangnya sebagai berikut. Jalannya pertempuran sebagai berikut. Selanjutnya pertempuran Surabaya, latar belakang pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malawi dengan tugas utama melepaskan pertawanan perang Jepang. Pasukan Sekutu menyebarkan pamfletnya di tagar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Pada 27 Oktober 1945, pasukan Sekutu merebut instansi penting. Pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi penting tersebut. Pada 30 Oktober 1945, Brigjen A.W.S. Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak dan tewas. Pertempuran Surabaya. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api membakar semangat juang TKR dan rakyat Indonesia. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Meskipun banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Peristiwa Merah Putih di Manado, latar belakang pasukan Sekutu dan NICA mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Jalannya pertempuran, Gubernur Sulsel memerintahkan dibentuk perjuangan pusat keselamatan rakyat atau disebut PPKR. Ia juga memperkersai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Pertempuran di Bandung, latar belakangnya berikut. Dan jalannya pertempuran pada 21 November 1945, TKR dan para laskar perjuangan melakukan serangan di Hotel Human dan Hotel Priangan. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia, termasuk TKR. Pada 23 Maret, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum, jadi mengeluarkan strategi bumi hangus. Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan terik, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Selanjutnya pertempuran Margarana. Kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggarjati pada 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat mengumumkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. Jalannya pertempuran, Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Cium Wanara melucuti proses penjagaan pasukan NICA. Pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengusir desa Adeng Marga. Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Cium Wanara. Pertempuran Margarana, meskipun tidak terkepung, Gusti Ngurah Rai pasukannya terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa pertempuran Margarana dan diperingati setiap 20 November. Selanjutnya pertempuran rakyat di Makassar. Situasi jalannya di Makassar setelah pembantaian oleh Raymond Sterling. Bagian 2, perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Perundingan Value, Perundingan Linggarjati, Konferensi Malino, Konferensi Pangkal Pinang, Konferensi Denpasar, Perjanjian Renville, Konferensi Bandung, Perjanjian Rondoyan, Konferensi Inter-Indonesia, Konferensi Perundingan Linggarjati dimulai pada tanggal 10 November 1946
ditandatangani oleh hasil perundingan Linggadjati meliputi Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto, meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat saat 7 Maret 1949. Indonesia dan Belanda akan bekerjasama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Presiden Belanda akan membentuk Indonesia Belanda yang dikuasai oleh Ratu Belanda. KTN, Komisi 3 Negara. Pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komite of Good Office for Indonesia, Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Komisi 3 Negara. Beranggotakan 3 negara yaitu Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul Van Zeeland, dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham. Perjanjian Renville. Pada 25 Agustus, penyerang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang dimilikinya melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Yang ketiga, pemerintah Indonesia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Bandung dan selanjutnya masuk ke wilayah. Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, simbol tujuan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Nomor atas, yaitu Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1948. Gambar atas Muhammad Hatta berbincang dengan Sultan Hamid II dari Pontianak, mewakili BFO. Di tengah keduanya adalah wakil Belanda yang berdarah Indonesia, Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Gambar bawah anggota delegasi Indonesia Sultan Hamengkubuwono IX berbincang dengan anggota delegasi dan jadi sana konferensi. Penandatanganan penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat di Den Haag, Belanda pada 2 November 1949. Di bab 3 berakhir pula penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.